Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan fikih jinayat. Sekarang bagian ke-25 tentang hukuman bagi perusuh atau macam-macam hukuman bagi orang yang membahayakan masyarakat dan negara. Ini kajian surat Al-Maidah ayat 33 dan 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydiyahum wa arjulahum min khilafin aw yunfaw minal ardi dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Itu ayat 33. Dan ayat 34-nya illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Innama, sesungguhnya hanyalah jaza, balasan atau imbalan atau hukuman alladzina yuharibuna Allah, orang-orang yang memerangi Allah atau berbuat kerusuhan atau berbuat keonaran pada Allah wa rasulah dan pada rasulnya, wa yas'auna dan berbuat atau melakukan fil ardi di bumi atau di suatu negara atau di suatu daerah fasadan, kerusakan, ayyuqattalu, untuk dihukum mati, ayyusallabu atau disalib, autuqatta'a atau dipotong, aidihim tangan mereka, wa arjulahum dan kaki mereka, min khilaf secara bersilang, au atau yunfau dibuang atau diasingkan atau dipenjarakan, minal ardi dari bumi. Dalika itulah lahum bagi mereka khizyun, hukuman yang keji atau siksaan atau derita, fid dunya di dunia, walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun adzim, siksaan yang sangat berat, besar. Illa kecuali alladzina, orang-orang yang tabu, taubat, min qabli sebelum an taqdiru alaihim, mereka tertangkap atau terdapatkan, fa'lamu maka ingatlah annallah sungguhnya Allah ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Al-Maidah 33 sampai 34. Kalau kita lihat historis ayat ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 222 dari Anas bin Malik, kata beliau, qadima unasun, datang orang-orang, min uklin dari Ukul, au Urainah atau dari Urainah. Ini suatu daerah, ya, daerah dari Ukul atau Urainah. Fajataul Madinah, maka sampai kepada Madinah mereka itu, dan mungkin karena hawa Madinah bagi mereka tidak cocok, tidak pas, sehingga mereka menderita sakit. Jadi
terkena penyakit atau menimbulkan sakit-sakitan. Fa'amarahum, maka memerintah kepada mereka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, biliqahin wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabatnya untuk mencari unta. Untuk mencari unta sebagai obat. Ayyashrabu, untuk meminum, orang yang sakit itu, min abwaliha, sebagian air kencingnya, wa albaniha, dan susu. Jadi susu unta dengan air kencing itu sejak dahulu kala menjadi obat. Dan ternyata dipercayai sampai sekarang oleh orang-orang Arab bahwa susu unta dicampur air kencingnya itu jadi obat berbagai penyakit. Saya juga ingat tahun 2019 yang lalu ada jamaah yang pergi, ya termasuk bersama saya, ke tempat peternakan unta. Yang saat itu di peternakan unta dijual air kencing dan susu. Dan ada ada sebagian jamaah yang ingin mencoba air susu dengan air kencingnya itu dicampur dan dia minum. Dan memang menurut laporan dari beliau, reaksinya ada. Seperti apa yang diinginkan dia. Jadi memang sudah diyakini oleh orang-orang Arab bahwa air kencing dengan susu unta itu kalau dicampur jadi obat. Dan memang Rasul pada saat itu menyuruh orang Ukul atau Urainah untuk meminum air kencing dan susu unta. Pantolaku falamma sahu, maka mereka melakukan meminum air susu dan kencing unta itu, sehingga memang benar-benar sehat orang Ukul dan orang Urainah itu. Namun nyatanya falamma sahu, ketika sehat, qatalu ra'iyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, membunuh gembala Nabi. Nah, pada saat itu kan Rasul mengutus dengan gembalanya supaya unta itu dimanfaatkan oleh orang yang sakit. Nah, Rasul juga mengutus gembalanya, tapi orang Ukul dan orang Urainah itu jahat. Kalau tadi sebelumnya sudah menyatakan Muslim, kemudian sakit, kemudian ditolong oleh Rasul, kasih unta yang menyusui, air kencingnya juga pengembalanya, tapi ternyata mereka membunuh gembala Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka juga mencuri hewannya. Jadi hewan yang oleh Rasulullah SAW diserahkan kepada mereka, bahkan mereka curi. Jahat memang orang Ukul dengan orang Urainah saat itu. Kemudian sampai khabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Astaqu na'am faja'al khabar fi awalin nahar, di pagi-paginya, maka faba'asa fi asarihim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh salah seorang petugas atau sebagai petugas untuk mencari jejak mereka. Kemana mereka mengambil unta Rasul, mencuri unta Rasul
dan berani membunuh gembala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengutus falamma martafa'an nahar ji abihim, dan di siang hari mereka tertangkap oleh petugas, oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'amara faqata'a aydiyahum, maka Rasulullah SAW menangkapnya dan menyuruh agar motong tangan mereka karena sudah mencuri. Wa arjulahum, dan kaki mereka karena sudah merampok, ya. Wa sumirat a'yunuhum, dan membocosi, merusak mata mereka. Karena ini sudah membunuh, sudah mencuri, dan sudah murtad. Wa alqaw fil harrah, dan Rasul menyuruhnya menjemur orang yang berbuat jahat tersebut, dijemur di tempat yang panas. Yastaskun, sehingga mereka kehausan, fala yusqaun, dan tidak diberi minum. Qala Abu Qilabah menerangkan fahaula, karena orang-orang tersebut saroku telah mencuri unta Rasul, wa qatalu, membunuh gembala Rasul, wa kafaru ba'da imanihim, dan mereka sudah kufur setelah beriman, keluar dari Islam. Wa harabullah, dan telah memerangi Allah karena sudah melawan tadi. Wa rasulahu, dan memerangi Rasul, bikin keganasan, bikin kejahatan yang amat sangat. Maka kalau Rasulullah SAW menghukum dengan hukuman yang berat, itu wajar, ya. Bukan masalah dendamnya kepada Rasul, tapi membuat kerusakan di muka bumi. Pertama, mencuri untanya, membunuh, terus juga murtad dan memerangi al-Islam. Maka hukuman tersebut disahkan ternyata oleh surat Al-Maidah 33 dan 34. Tapi ada tentu saja koreksian, ya. Menurut Sa'id bin Jubair As-Sidi dan Qatadah dari riwayat Anas bin Malik, ayat ini turun berkaitan dengan orang Urainah yang datang masuk Islam, tapi karena terkena penyakit maka minta izin untuk meninggalkan Madinah. Kemudian Rasul mengizinkannya, bahkan memberi bekal dengan unta yang bisa diminum, air susunya serta air kencingnya untuk obat. Setelah mereka sehat, kemudian murtad. Unta tersebut bukan dikembalikan kepada Rasul, malah justru dibawa kabur dan pengembalanya dibunuh. Maka Rasul mengutus sahabat untuk menangkap mereka, menghukum dengan hukum potong tangan dan kaki secara bersilang, serta matanya ditusuk dan dijemur hingga hukum mati. Ayat ini turun memberikan bimbingan tentang bagaimana hukuman yang tepat bagi penjahat seperti itu. Menurut Samarqandi, Bani Urainah itu jumlahnya 7 orang. Kemudian Ad-Dahak menceritakan, Ad-Dahak dan Ibnu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ada kelompok Ahlul Kitab yang mengadakan perjanjian damai dengan Rasul, tapi melanggarnya. Bahkan mereka berbuat kerusakan di Madinah. Maka Allah mempersilahkan Rasul untuk menghukum mereka dengan hukuman yang tercantum dalam surat Al-Maidah 33. Jadi kalau kita telusuri surat Al-Maidah 33, 34 dengan asbabun nuzul tadi, jelas bahwa Rasulullah SAW diutus bukan hanya sebagai seorang Rasul, seorang guru, seorang pendakwah, tapi dia juga sebagai hakim,
sebagai pemangku kekuasaan, di Madinah sebagai pemimpin kedaulatan, pemegang jabatan yang kuat. Dia bisa menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan Al-Quran. Karena memang seharusnya umat Islam tuh kalau ingin meniru Rasul harus memiliki kekuasaan di muka bumi, jadi bukan dikuasai. Jadi kalau ingin, kan sering kita itu mendakwahkan ikuti Rasul kan, taati Allah, taati Rasul, berteladan kepada Rasul. Sering warisan itu adalah Quran dan hadis. Sering kita berdakwah tentang hal itu, sering bicara tentang hal itu. Tapi sampai di mana mencontoh Rasul itu? Karena ternyata Rasulullah SAW bukan hanya ngurus dalam bidang keagamaan yang sifatnya ritual, tapi juga yang berkaitan dengan kehidupan sosial, yang berkaitan dengan hukum, politik, dan kenegaraan. Sehingga Al-Islam itu bisa diterapkan di dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya di dalam masalah ibadah ritual belaka, tidak hanya di dalam masalah intern keluarga, tapi juga kaitan dengan hukum, perpolitikan, kenegaraan. Dan bagaimana mungkin kita bisa menerapkan hukum Al-Quran ayat 3334 kalau umat Islamnya tidak memiliki kekuatan dan memiliki kekuasaan. Dan sudah kita bahas berapa kali bahwa keadilan itu adalah yang berdasar Quran dan Sunnah. Nah, itu sudah ada riwayat ya. Ya, pertama hadis tadi yang menjadi dasar, kemudian riwayat kedua dan riwayat ketiga. Ternyata bukan hanya Urainah, tapi juga Ahlul Kitab. Kemudian C, menurut Abu Saleh dari Ibnu Abbas, kelompok Abi Burdah al-Aslami itu melakukan pencegatan di jalan pada orang yang mau masuk Islam. Jadi, dan memang di dalam tafsir Al-Quran bisa saja satu ayat atau dua ayat turun, asbabun nuzulnya banyak, ya. Bisa juga asbabun nuzulnya satu, tapi ayatnya banyak. Bisa jadi kadang-kadang asbabun nuzulnya banyak, ayatnya satu, kadang-kadang ayatnya banyak, asbabun nuzulnya satu. Dan ini salah satu langkah kita memahami tafsir adalah membaca asbabun nuzul kalau Al-Quran, tapi kalau hadis disebut sababul wurud atau asbabul wurud. Jadi kata riwayat Ibnu Abbas, kelompok Abi Burdah al-Aslami itu melakukan pencegatan di jalan. Jadi pembegalan ya, jalan. Orang-orang yang mau datang kepada Rasul, mereka begal. Ayat ini turun pada mereka agar mendapat hukuman. Karena hukuman begal itu kan sudah pasti, dia bukan hanya mencuri, tapi juga menghalangi orang. Bukan hanya menghalangi orang, tapi berbuat kerusakan. Maka ayatnya memberikan penjelasan hukum secara rinci. Jadi ayat ini turun pada mereka agar mendapat hukuman. Menurut Ibnu Sa'ib, Abu Burdah bernama itu aslinya adalah Hilal bin Uwaimir, mengadakan perjanjian dengan Rasul untuk tidak saling membantu, tidak pula membantu musuh. Namun ketika Bani Kinanah menuju Rasul, dihadang oleh kelompok Abu Burdah, dirampas hartanya, dan ada yang dibunuh. Nah, ayat ini turun agar Rasulullah SAW menghukum mereka. Itu asbabun nuzul. Kemudian yang keempat, asbabun nuzulnya menurut Al-Hasan
Ikrimah dari Ibnu Abbas, ayat ini turun sebagai bimbingan pada Rasul untuk menghukum kaum musyrikin yang menghalangi jalan Allah. Jadi karena seperti tadi saya katakan, Rasulullah SAW diutus bukan hanya sebagai imam, sebagai pemimpin keagamaan, tapi juga penguasa dalam negara, penegak ma'ruf, pencegah mungkar. Ya, jadi cukup berperan besar Rasulullah SAW diutus. Dan tafsir kalimatnya insya Allah kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya, bagian kedua. Jadi sekarang baru terjemah dan latar belakang ayat ini turun atau asbabun nuzul. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ghafarlahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.